Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sayyidil arabi wal a'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyaikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada an naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala wa an Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahini. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu. Satu riwayat hadis melalui jalur Abi Mas'ud al-Ansari, semoga Allah senantiasa meridhoi kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang an samanil kalbi, dari menjual belikan anjing, wa mahril bagi, upah transaksi seksual, wa hulwanil kahini, dan upah daripada perdukunan. Muttafaqun alaih. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sambil mengisi di waktu siang ini, kita akan melanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum yang sudah sampai kepada berkaitan tentang jual beli. Kita ini belajar hadis ahkam, dalam bahasa lain itu ilmu syariah atau ilmu fikih. Jadi fikih itu macamnya itu ada 6. Ada fikih ibadah, fikih yang berkaitan tentang sholat,
wudu, mandi, janabat itu fikihnya fikih ibadah. Ada fikih muamalah. Kita lagi bahas yang kedua sekarang, fikih yang berkaitan tentang muamalah, jual beli dan hal-hal yang berkaitan tentang hubungan interaksi sosial. Ada nanti fikih munakahat, fikih yang membahas tentang pernikahan, talak, cerai, gugatan, mahar dan lain sebagainya. Ada lagi fikih waris, mawaris yang berkaitan tentang pembagian waris. Ada lagi fikih siasah, fikih yang membahas tentang politik, tentang siapa yang pantas dijadikan pimpinan. Ada fikih jinayat yang terakhir berkaitan tentang hukum pidana Islam, siapa yang harus dihukum, siapa yang harus dipotong tangannya, siapa yang terkena had, siapa yang terkena rajam, itu fikih jinayat. Kita bahas baru kelas yang nomor 2 ini. Selesai fikih ibadah, kita sudah bahas sekarang fikih yang berkaitan tentang jual beli, fikih muamalah. Kemarin kita udah diberi pemahaman oleh Rasul, pekerjaan yang paling bagus itu 2. Pertama adalah pekerjaan yang dilakukan langsung oleh tangannya sendiri. Ada yang memahami secara tekstual berarti apa? Orang yang bekerja dengan tangannya. Entah dia seorang petani, entah dia seorang tukang kebun kah, atau apapun itu, yang penting tangannya jalan. Katib lah, tukang ketik, ini nih yang bagus. Ada ulama yang mafhumiyah mengatakan pekerjaan apa saja yang penting pekerjaan itu tidak bergantungan kepada orang lain. Kita berusaha dengan jerih payah kita, dengan keringat kita, tidak berpangku tangan kepada orang lain dengan minta-minta. Maka itu dianggap pekerjaan yang mulia menurut Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kata Nabi, kalau mau berkah, pekerjaan yang bagus itu adalah orang yang melakukan perdagangan mabrur. Perdagangan yang di dalam perdagangan itu ada keridhaan, penuh keberkahan, tanpa ada hal-hal yang merugikan terhadap orang lain. Ini pekerjaan paling bagus. Kalau kita pensiun, apa yang perlu kita lakukan? Lebih bagus jual beli, lebih bagus. Dari sekarang siapin jual beli apa saja, mau sembako atau apapun. Kenapa? Karena itu adalah satu hal yang bagus. Dagang itu meniru kepada Nabi dan banyak keberkahannya. Kemarin kita sudah jelasin tuh, dalam berdagang Allah tanamkan sifat ikhtiar buat kita. Kita cuma berusaha dagang, laku atau tidak urusan Tuhan. Yang kedua, dalam berdagang kita diajarin sabar. Nunggu orang beli itu susah gitu. Nunggu satu orang datang saja itu susah. Itu diajarkan kesabaran. Ketiga, kita diajarkan silaturahim, bagaimana caranya menjalin hubungan sosial kepada orang-orang yang datang dan mau membeli di tempat kita. Itu kenapa makanya dagang itu diberkahi, dimuliakan. Nah, kemarin juga kita sudah bahas, jangan sampai kita lupa. Di dalam perdagangan, sesuatu bisa dianggap berkah bila yang didagangkannya itu sesuai dengan syariat agama. Jadi tidak semua perdagangan itu dihalalkan, sehingga kita dilarang melakukan transaksi jual beli yang di situ terdapat sesuatu yang ditentang oleh syariat agama. Apa yang dilarang? Salah satunya hadis yang baru saja kita baca dari sahabat Abdul Mas'ud Al-Ansori. Ada 3 hal jangan sampai kita ada andil di dalam perjualbelian itu. Di transaksi itu jangan sampai kita ada andil di situ. Apa? Pertama, ansamanil kalbi. Jangan pernah melakukan transaksi jual beli anjing. Apapun itu, jangan. Entah kita cuma nganterkah, entah kita cuma perantarakah, kalau itu adalah hasil jual beli anjing, jangan pernah terima uangnya. Lebih baik berikan kepada orang lain. Kenapa? Itu dilarang dalam agama. Sesuatu yang haram dimakan, nilainya juga dilarang. Babi dilarang kita jual beli babi. Jangan ada andil di situ.
Yuk ikut saya yuk, sekarang lagi rame nih jual beli anjing bulldog gitu. Kenapa? Karena mulut anjing itu adalah mulut yang paling wangi. Jadi kalau ciuman sama anjing itu wanginya lebih enak daripada ciuman sama satpam. Iya, maksudnya sama manusia itu enakan sama anjing. Karena apa? Baunya beda anjing. Makanya banyak yang perempuan lebih demen ciuman sama anjing, baunya beda. Kita disuruh join jual beli anjing, jangan. Atau kita dikasih duit, yuk makan bakso yuk. Baksonya bakso sapi, tapi habis jual anjing, jangan. Duit dari mana? Ini tadi gua alhamdulillah nih bulldog gua jual laku tuh. Ada yang beli pitbull ini, jangan. Apapun yang berkaitan tentang anjing dan babi jangan ikut campur di sini. Apalagi kita ngambil upah. Saya mah nggak jual Ustadz, saya cuma nganterin nih dari rumahnya Bang Haji Murdo ke rumah Bang Anggi pitbullnya, kena tuh. Kenapa? Kita jadi wasilah. Sama orang yang dilarang menjual benda khomer, dia nggak jual, jadi perantara doang sehingga orang bisa mabok, dia kebagian tuh kecipratan dosa. Saya nggak jual minuman, tapi saya ngegojekin, nganterin dari toko ke rumahnya, dia bisa mabok, dosa kita. Dosa. Lebih baik kita cancel, jangan sampai. Nanti ada pengecualian. Ini mutlak nih ulama, yang namanya anjing apapun berkaitannya nggak boleh. Kecuali nanti kita ketemu hadis di depan, boleh transaksi anjing cuma 2 jenis doang yang diperbolehkan. Pertama, anjing yang dipakai untuk berburu boleh. Anjing yang dipakai buat berburu, buat mencari mangsa, ini nilai jual belinya boleh. Yang kedua, anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah sebagai proteksi rumah, boleh itu. Tapi kalau anjing di luar daripada 2 kriteria itu, jumhur ulama muktamad haram hukum. Jadi kalau kita mau makan bakso, diajak temen, tanya dulu anjingnya bakal apa? Anjing pitbullnya bakal apa? Mana gua tahu, tapi sih biasanya pitbull cuma buat pajangan doang, buat nunjukin kekayaan. Jangan. Karena itu anjing klasternya kasta tertinggi itu, mahal. Adanya bulldog namanya. Ada lagi road dog gitu. Itu pemain Smackdown rock gitu ya. Itu ada tuh, pokoknya ada gitu. Tapi kalau dipakai memang buat jaga rumah, helder gitu kayak gitu. Ah itu masih ulama mengatakan boleh. Tapi kita yang namanya mutasyabihat jangan ikut-ikut ya. Kenapa? Masih anjing juga. Jangan sampai kita makan masukkan sesuatu yang berkaitan bau-bau anjing, bau-bau babi, jangan. Usahakan ya. Nah, jadi jangan Pak Haji Murdo pensiun jual beli anjing pilihan. Nah, nggak boleh. Mendingan jual beli emas, jangan. Karena udah dilarang. Kita nggak bakal berkah. Kenapa? Dilarang sama agama. Dilarang. Nggak boleh. Haram. Mendingan jual beli sapi ketahuan. Main ke Sukabumi, main ke Cianjur, jual beli sapi, untungnya lebih berkah. Beli modal 7 juta, penggemukan 1 tahun, laku 24 juta. 1 bulan itu penggemukan 400.000, konsentratnya 800.000, kali 1,2 kali 8 bulan. Hitung diri dah, punyang saya ngitung. Tapi kurang lebih begitu. Jelas gitu, timbang jual beli anjing, jual beli kirik, jual beli asu, jangan. Nih anjing, jangan sampai saya dengar nih ada teman-teman yang bisnisnya jual beli anjing. Yang kedua, wa mahril bagi, orang yang jual beli seksual, mucikari, gremok, apalagi itu yang jenis begitu. Saya mah enggak usah, cuma nganter aja dari Mahakam ke rumahnya, sama aja. Saya mah enggak ngoling Mahakam gitu. Saya mah cuma aplikasinya saya ngendalin, lu dosa tuh. Kenapa? Menghantarkan seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Bapak mah boleh senyum, boleh enggak, terserah. Tapi ini sudah jadi kenyataan gitu. Dengan adanya Bigo Live, adanya Banggo Live, itu udah nggak susah buat melakukan kemaksiatan, asal Bapak punya duit di rekening bisa request minta apa saja, bisa gampang. Tolong dong dibuka topinya, buka ya. Kirim dulu dong, kirim 200.000. Kau Ustadz tahu? Ya tahu lah, kan gua Ustadz. Iya, maksudnya kau Ustadz tahu gitu ya, kasusnya kan sama. Saya kan tinggal di pesantren, tahu
anak-anak yang sekarang apa yang ini kita tahu, berubah gejalanya mereka tahu. Gejalanya kita tahu karena kita belajar interaksi sosial. Dia bisa betah dengan HP-nya ternyata dengan mudah gitu. Aplikasi yang menyediakan Bigo Live, ente jangan kerja di situ. Kenapa? Karena dipergunakan untuk transaksi seksual di situ. Dosa. Saya nggak admin doang, kenal lu, jangan di situ. Saya mah admin doang nih yang milihin nih yang ini nih, gini ini, yang ini namanya ini dosa. Dulu kita bilang di Saudi Arabia itu ada, Pak. Kita punya bendera kuning, itu tandanya orang meninggal dunia. Di Saudi bendera kuning itu transaksi jual beli seksual. Jadi depan rumahnya bendera kuning. Jadi rumah bordir gitu. Itu udah tahu orang, nggak usah pakai. Wah, udah nggak punya adab. Di Parung setengah tempat saya tinggal itu di Parung udah begini sekarang dipanggil Ustaz. Udah terang-terang. Sekarang udah malu nih. Kenapa? Orang lalu lalang, dibuatlah aplikasi, kena juga kita sama. Kenapa menggunakan mahar? Mahar itu sesuatu nilai yang diberikan untuk akad dalam sebuah pembelian. Ini mahar nih. Tapi digunakan wa mahrul bagi. Mahar yang dijadikan pembayaran untuk melakukan transseksual yang diharamkan. Kita makan dari situ haram. Nauzubillah min. Ada satu kampung, saya nggak berani karena ini kan direkam. Ada satu kampung yang memang nauzubillah min zalik, tradisinya justru yang dijual bininya, yang dijual istrinya, yang jual siapa? Suaminya yang jual. Suaminya yang nganterin. Suaminya yang gojekin. Ini udah bukan dosa lagi ini. Inilah yang dia nanti tanggung jawab di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita suruh jaga diri kita, keluarga kita, justru suaminya yang jerumusin. Hati-hati neraka. Jadi ini mah udah zaman kita nih. Kita udah nggak ada alasan gitu. Kalau kita sudah jatuh kepada satu tempat, yang tempat itu dimungkinkan terkena satu kerusakan, maka kita harus punya niat untuk cari kerja yang lebih bagus dari tempat itu. Nggak boleh nyaman di situ. Bank itu praktek ribanya sangat kenceng. Mau dia yang konvensional ataupun yang syariah, kita nggak bisa menghindari itu. Mau pergi haji harus lewat bank. Nggak bisa kita datang ke Kemenak bawa duit 105 juta gitu, nggak bisa. Harus lewat bank. Harus lewat bank. Banyak di situ transaksinya. Maka kita yang bekerja di situ harus punya niat, ya Rob, nanti tolong ganti dengan pekerjaan yang lebih baik ya Allah. Saya bekerja di sini, tapi saya berharap Allah ganti di tempat yang lain juga. Sekarang sementara ya Allah. Jangan nyaman di situ. Kenapa? Di situ ada anasir riba di situ. Nah sekarang kita tahu ini aplikasinya memang aplikasi maksiat. Jangan kerja di situ. Mau nggak jadi admin micet? Jangan. Mau nggak jadi admin Bigo? Kita udah tahu itu transseksual, haram itu. Kita bilang kita kan nggak tahu. Lu udah tahu. Bohong kalau lu nggak tahu. Kalau lu nggak tahu, itu tuh tadi doanya. Saya nggak tahu Ustaz. Saya kira ini aplikasi Bigo sama kayak aplikasi kiblat kata dia. Kirain menurut dia kiblat yang ngarahin sholat, dia bilang begitu. Saya kira kayak Muslim Pro, ternyata enggak. Ini emang kafir Pro ya kan. Dia nggak tahu nih. Maka lu punya niat kudu keluar dari situ. Berarti kerjaan lu nggak benar. Sampai lu ketemu pekerjaan yang halal. Mendingan apa? Mendingan macul. Mendingan apa? Mendingan nanam daripada begitu. Ini hati-hati nih. Gak boleh sekarang nauzubillah min zalik. Sekarang nggak jual beli langsung. Ya dijual, dipilih nih. Perek 1, perek 2, 2,5. Enggak begitu. Sekarang aplikasi. Kita bekerja jadi adminnya, dosa kita di situ. Makan uang hasil seksual gitu, dosa jadinya nauzubillah min zalik. Yang ketiga wahulwanul kahin. Hulwan itu manis, kahin perdukunan. Makan uang manis daripada sistem perdukunan. Dukun itu sudah menjadi transformasi. Orang dengar kata dukun itu sudah kata yang sangat mengerikan. Dukun pasti jelek. Maka dukun bertransformasi, dia berubah menama menjadi orang pintar.
Orang pintar, orang sudah understand it. Wah, ini nggak bagus nih. Berubah nama jadi paranormal. Padahal paranormal orang pintar, dukun-dukun juga dia juga orang. Tukang ngibul dia doang. Kita jangan makan uang hasil daripada nganter temen ke dukun. Dukun bilang, temen lu yang punya masalah bawa kemari 10% bakal lu. Akhirnya teman punya masalah. Bagaimana ini? Yuk ke rumah itu Mbah Erwin namanya. Ini paten, penerusnya Maerot dia ini. Misal dukun hebat dia. Lalu kita makan tuh hulwanul kahin, jatah daripada penipuan perdukunan, haram hukum. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan al-kahinu sahirun wasahiru kafirun, kata Sayyidina. Kata Sayyidina Ali, dukun itu penyihir dan penyihir itu adalah orang kafir. Kenapa? Karena yang namanya dukun itu dia mencuri-curi dengar yang diambil setan ketika Allah menyampaikan catatan-catatan kepada malaikat, fayastariku syaitanu fayasma'u. Maka setan curi-curi dengar. Ditetapkan oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya, hujan begini, ini begini, ketetapan begini. Dijelasin sama Allah. Fayastariku syaitanu sam'a fayasma'ahu. Maka setan panjangin telinga, curi-curi dengar, lalu diberitahukan kepada dukun. Karena namanya curi-curi dengar, dia dengarnya sepotong-sepotong, sehingga dicampurkan dengan ratusan kedustaan kepada dukun itu. Dukun itulah yang menyampaikan, oh begini ya, masalahnya keluarga kan. Kenapa? Setan yang udah curi dengar. Jadi kata Imam Ghazali, bisikan manusia dalam hati itu ada 4, kata Imam Ghazali. Ada bisikan memang datangnya dari Allah, yang bisikan ini memberitahu kepada orang tersebut akan datangnya kebahagiaan, akan datangnya ujian. Ini biasanya Allah berikan ke para nabi dan para rasul. Ini bisikannya langsung wahyu dari Allah. Maka diikuti mendapatkan kebenaran. Ada yang bisikannya dari malaikat ilham, yang memberikan petunjuk kepada orang-orang pilihan, orang-orang solih, orang-orang yang Allah jaga. Ini ilham. Ada nanti yang ketiga, bisikan setan ini. Yang bisikan ini sudah dicampurkan dengan beribu-ribu kedustaan dan diyakini oleh orang-orang dukun tadi, diyakini oleh orang-orang yang datang tadi, maka ini jadi sebuah kesesatan. Bahkan Nabi mengatakan, siapa orang man atakahinan au arrafat, lalu dia apabila datang seseorang ke dukun ataupun paranormal, orang pintar, mengadukan nasibnya, mengadukan urusannya, lalu dia membenarkan perkataan dukunnya, lam tuqballahu arba'ina yauman, maka nggak bakal diterima sholatnya selama 40 hari. Jangan bilang cuma 40 hari. Orang meninggalkan satu saja sholat wajib ditinggalkan dengan mengatakan, udah nggak apa-apa, saya tinggalin aja. Dia mengatakan itu tidak beban, dia kodok dari satu sholat yang dia tinggalkan, nggak cukup dibayar dengan sholat 40 tahun lamanya. Kita bilang nih, udah waktunya sholat zuhur nih, kita bilang udah nggak usah dah, nggak apa-apa dah, tinggalin aja sholat zuhur. Asar, waktu dia mau sholat asar, dia ketuk gitu, ya Allah, dosa banget aneh, ninggalin sholat zuhur. Waktu dia sadar sholat zuhur itu mahal, dia mau bayar sholat itu nggak cukup bayar 40 tahun buat meninggalkan satu sholat. Bagaimana 40 hari dikali 5 sholat kita nggak diterima oleh Allah? Berapa butuh tahun buat mengkodok sholat kita yang ditolak sama Allah? Kenapa? Karena percaya sama dukun. Yang keempat, bisikan dari hawa nafsu yang menghancurkan kita. 2 bisikan menghantarkan kebaikan, kata Imam Ghazali. 2 bisikan menghantarkan kepada keburukan. Mana yang keburukan? Nih, tadi bisikan dukun. Gak boleh kita, apapun namanya, orang pintarkah, orang syariat ini ya, ini yang mengajarkan sesuatu di luar itu enggak. Beli ini ya, jangan lupa pohonnya bunga mawar, tapi mawarnya harus warna hitam.
Ada, tapi punyanya Tipek, mawar hitam, ya kan? Jadi nyanyi dia. Jangan yang aneh-aneh beli, jangan. Jangan. Kita nganterin, dapat jatah dari dukunnya, dapat jatah dari temennya yang dianterin, haram uangnya. Haram uangnya. Hindarin tuh dukun, hindarin tadi jual beli anjing, hindarin jual beli seksual. Nauzubillah min. Jangan sampai kita lepas dari sini justru nauzubillah tukang jual beli yang disebutkan tadi. Wa an Jabirin ibni Abdillahi annahu kana. Satu riwayat hadis dari Jabir bin Abdullah, annahu bahwasannya sahabat Jabir, kana ala jamalin, ada sahabat Jabir itu di atas ontaknya, lahu yang bagi Jabir itu qad a'ya, sungguh telah lemah ontaknya. Jadi hadis ini dari Jabir bin Abdullah menceritakan tentang dirinya sendiri. Jabir sedang berada di atas untaknya, tapi ontaknya lemah, nggak bisa diajak lari. Fa'arada ayyusiyabahu, maka menginginkan Jabir bin Abdullah ini untuk meninggalkan ontaknya gitu. Aduh, ini ontak nggak bisa dipakai apa-apa nih, tinggal juga nih. Kita punya motor mogok mulu gitu. Motor Vespa yang dulu itu kan sering tuh, baru dibenerin ininya gitu. Lama-lama gua tinggal juga nih motor nih. Kayak begitu kasusnya. Qala, maka bercerita nih Jabir, falahikani Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ali, maka waktu aku lagi gerutu tentang masalah ontaku, tiba-tiba aku berjumpa dengan Rasul dan Rasul mendoakan aku. Rasul kan orangnya perhatian. Kenapa Jabir? Ontak nih Nabi, heran. Dipukul nggak bisa lari, dipukul malah diem. Diinin malah gini. Saya udah gedek, saya tinggalin aja apa ya? Bingung. Maka apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi mendoakan kepada sahabat Jabir. Wadorobahu, lalu Nabi memukul kepada ontaknya. Fasara sayran lam yusir mislahu, maka jadilah ontak itu lari cepat sebagaimana belum pernah dilakukan oleh ontak itu. Habis didoain Jabirnya, ontaknya dipukul sama Nabi, yang cepatnya larinya. Itu ontak larinya cepatnya luar biasa, seperti belum pernah lari seperti itu. Bahasa kita gini, perasaan dulu nggak pernah sekencang ini nih motor. Tiba-tiba ditepak sama Nabi kencang banget. Ini mukjizat Nabi Muhammad. Hewan diajak ngobrol sama Nabi, ditepak langsung jalan. Itu banyak itu kasusnya. Ini nggak mau jalan sama Nabi, ditanya kenapa. Kata Nabi, oh biarin, kasihan ontaknya lemah, suruh istirahat dulu. Suruh istirahat. Ontaknya ngambek, Nabi tahu. Sampai Nabi menepak sehingga ontaknya jadi lari lagi. Faqala bi'nihi biuqiyatin. Kata Nabi gini, udah kenceng nih ontaknya. Kata Nabi gini, udah jual ontaknya sama aku 1 uqiyah. Itu harganya kalau anggap kita tidak besar lah. 1 uqiyah itu anggaplah kayak kita sekarang mungkin 100.000. 1 uqiyah sini saya beli. Waduh, bingung nih. Kenapa? Gak enak jual beli sama Nabi. Yang kedua, barangnya barang jelek gitu. Aduh. Dalam hati, aduh gimana ini? Kita kan sering tuh. Kita tahu kondisi barang kita gitu. Tapi teman kita suka gitu. Itu kita bingung tuh kayak gitu. Mana ya? Dia nawar lagi gitu. Nah, ini sama sahabat Jabir juga begitu. Qultulah, dia mengatakan, tidak ya Rasul. Qala bi'nihi, maka kata Nabi, jual samaku. Ini hadis ini nih jelasin kepada kita, kita boleh menawar sesuatu yang sedang dipakai oleh teman kita, itu boleh, halal hukum. Kita ngelihat gitu, jam tangan teman kita lagi dipakai gitu. Bang Erin tumben itu pakai jam tangan, bagus itu. Iya nih, dapat dari Cikitaro katanya. Bisa nyala gambarnya ini misalkan. Udah saya beli dah. Buat ini, buat anak saya, itu boleh. Dasarkan hadis ini, barang yang sedang dipergunakan boleh ditawar, boleh
tawar. Kasusnya ini tadi. Kata Nabi, beli sini, saya beli 1 uqiyah dah tuh ontaknya. Aduh, jangan Nabi. Kata Nabi, beli. Sini saya beli, kata Nabi. Maka apa? Fabi'tuhu bi uqiyatin. Maka dijual dah sama Jabir 1 uqiyah. Yaudah Nabi dah, enggak apa-apa dah 1 uqiyah. Washtaratu humlanu ila ahli. Tapi dipersyaratkan, diserahkannya itu ontak nanti kalau sudah sampai rumahnya. Maka hukum yang kedua, boleh kita berlakukan jual beli dengan sistem syarat, boleh. Saya mau jual mobil saya, atau saya mau jual rumah saya. Bang Anggi bayarin rumah saya yang di Kemang. Saya punya rumah di Kemang, 4 lantai, ada kolam renang, ada kamar 7, kamar mandinya 3, kamar pembantu ada 2. Carportnya bisa 6 mobil. Saya mau jual 26 miliar. Mau nggak beli bang? 26 miliar. Iya, ada 26 miliar gitu. Tapi saya jualnya pakai syarat bang. Apa? Nanti kalau Bang Anggi udah beli rumah saya minta tolong untuk keluarnya akhir tahun. Nanti Januari baru saya keluar. Kenapa? Karena nanggung 1 bulan lagi saya masih ngurusin urusan di Jakarta, nanti saya mau pindah ke Jerman. Maka kata Bang Anggi setuju, maka boleh melakukan jual beli dengan sistem syarat halal hukumnya asal dua-duanya ridho. Ya udah deh Nabi, boleh saya jual 1 uqiyah. Tapi apa katanya? Tapi nanti syaratnya saya nyampe dulu ke rumah. Jangan sampai nih bini saya ngelihat saya berangkat bawa motor, pulang jalan kaki gitu. Biar tahu. Itu boleh. Pertama, boleh kita melakukan jual beli pada barang yang masih dipergunakan. Kedua, boleh melakukan sistem jual beli dengan sistem bersyarat. Falamma balagtu, maka tatkala aku sampai ke rumah, ataituhu bil jamali, maka aku berikan dengan onta itu. Fanaqadani samanahu, lalu Nabi membayar uangnya kepada diriku. Udah sampai nih Nabi, ini ontanya sama Nabi dibayar nih 1 uqiyah. Summa raja'tu, kemudian aku kembali, udah masuk ke rumah. Fa arsala fi asari, maka beliau mengutus seseorang untuk mengikutiku. Faqala, maka Nabi berkata, aturani makastuka li akhadha jamalaka. Apakah kau menyangka aku menawar onta itu li akhudha jamalaka, untuk mengambil onta itu? Khuz jamalaka, ambillah ontamu, wadarahimaka, dan ambillah uang itu, fahuwalaka, itu adalah hadiah untukmu. Waktu udah pergi, Nabi ngutus orang gitu. Datang orang itu, dikasih duitnya, dibalikin. Dikasih lagi nih ontanya. Jabir, nih ontanya, kata Nabi. Hah? Kan udah dibeli sama Nabi, kata dia. Udah ambil, kata dia. Maka Nabi datang gitu. Jabir, emang kamu menyangka tadi aku nawar 1 uqiyah itu untuk membeli ontamu? Enggak. Ambil onta itu. Aku tahu kamu masih suka ontanya. Uang yang tadi 1 uqiyah ku berikan kepada dirimu. Apa maksud daripada itu? Boleh kita menawar kepada orang yang kita tawar, tetapi jangan sampai merusak daripada akad keriduan. Kalau nawar, jangan parah-parah. Jangan parah-parah. Berapa nih, Mas? Biasanya sih 900, 2,5 dah. Ini udah parah nih, 2,5 dah. Ini walaupun nanti sistemnya sama Bang Anggi dikasih, sifat keriduannya hilang. Kenapa? Ini yang harga temen maksud saya. Jangan waktu perdagangan bawa sistem teman, bawa sistem tetangga, bawa sistem adik, ini yang bikin rusak. Yang merusak daripada keridoan. Harga temennya Bang Anggi, tolongin dah. Ente kenalamannya kan udah sebelum kantor ini ada. Kan apa aja dikatakan ya. Jangan nih. Kenapa? Dikhawatirkan waktu transaksi itu dia bilang ridho, tapi hatinya masih ganjel. Nabi mengatakan jangan sampai pada saat transaksi orang yang menjual itu masih punya sifat ganjel dalam hati. Jangan. Supaya berkah transaksi lakukanlah dengan yang baik.
Maka kalau menawar dengan tawaran yang sesuai. Kan ditulis di situ, boleh nego bensin. Kalau bensin datang ke situ naiknya naik sepeda motor, bensin paling banter 100.000. Kalau naik mobil, bensin 300.000. Kita udah ada marketnya itu. Jangan minta lebih daripada itu. Kecuali kita nego datang bawa truk sampah tuh, baru gede tuh. Paham ya? Jadi kita boleh menawar sesuatu yang masih dipergunakan oleh orang lain. Yang kedua, kita boleh melakukan tradisi jual beli dengan sistem bersyarat. Yang ketiga, jangan sampai kita menawar sesuatu yang di bawah daripada standar harga, yang menyebabkan dikhawatirkan orang itu tidak ridho dari sistem jual beli yang dilakukan. Jangan. Pernah nggak kita jual beli tapi ada rasa ngeganjel? Pasti kita pernah gitu. Padahal rumah gua sayang banget itu bener. Itu mobil, jangankan gua gas, gua suruh jalan aja udah jalan tuh mobil. Saking hebatnya tuh mobil. Dah nggak boleh banget ngeliat ini temen, ya dia minta. Gua nggak enak, kenapa? Dulu gua numpang ngekos di rumah dia. Jangan nih. Kenapa? Kalau ada gerendeng, ngulangin keridoan, halal uangnya, tapi keberkahannya kurang. Yang namanya jual beli enak itu yang jelas tuh. Yang benar-benar dua-duanya sama-sama ridho. Saya dapat uang, dapatnya bahagia karena memang pantasnya segitu. Yang beli juga puas dengan keadaan. Inilah yang dibilang jual beli yang mabrur, jual beli yang diberkahi. Bisa dipahami hadis ini? Wa anhu qala, dan satu riwayat hadis pula dari sahabat Jabir, qala, beliau mengatakan, a'taqa rajulun minna, pernah bercita-cita seorang laki-laki di antara kami ingin memerdekakan budak, abdan, seorang budak, lahu, miliknya, anduburin, setelah kematiannya. Ada seorang sahabat Nabi, ini kata sahabat Jabir bin Abdullah, dia pengen bilang gini, nanti budak saya nih, budak itu harta kekayaan. Orang dulu punya budak berarti punya harta, karena budak sama seperti benda bisa dijual beli. Bedanya budak itu manusia. Dia bilang, nanti kalau saya mati, saya mau jual budak saya. Nanti kalau saya mati, saya pengen bebasin budak saya. Udah, kamu jadi orang merdeka. Bagus niatnya. Walam yakullahu malun ghairuhu, tetapi tidak ada pada orang itu sedikit pun harta kecuali budak itu doang. Fada'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, faba'ahu, lalu Nabi menjual budak itu. Ada orang niat gitu, hartanya nih, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya harta budak ini doang nih. Nanti budak ini kalau saya meninggal dunia, budak ini bebas jadi orang merdeka. Orang ini nggak punya harta lagi kecuali ini. Sama Nabi, budaknya dijual malah. Kenapa dijual? Orang yang mau melakukan wasiat ini, sebelum dia meninggal, dia punya hutang. Punya hutang. Kata Nabi, yang penting itu bukan sedekah memerdekakan budak, yang wajib itu bayar hutang dulu. Ulama Syafi'iyah mengatakan sedekah bisa menjadi haram bila yang wajib tidak dikerjakan. Kita punya hutang nih, bukan kita bayar hutang kita, malah kita sedekah. Sedekahnya bisa jadi haram kalau sampai kita meninggal, hutangnya nggak kita bayar. Jadi jangan selamat, untung gua pernah minjem, yang minjemin mati, lu malah bahaya. Lu melakukan sedekah, nggak lu bayar hutangnya, itu sedekah lu haram hukumnya. Itu kaulnya banyak dari kaul Syafi'iyah. Saya lupa ulama yang mengatakan itu. Jangan sampai salah. Membayar hutang itu hukumnya wajib, sedekah itu sunnah, memerdekakan sunnah. Kata Nabi salah lu. Sehingga apa? Bila melakukan satu wasiat sebelum kematian, kalau wasiat itu bertentangan dengan hukum syariat, maka wasiat itu jangan dikerjakan. Jangan dikerjakan.
Ada orang mau berwasiat begini, saya mau wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, harta saya seluruhnya saya pengen kasih ke masjid semua. Tidak ada yang tersisa kecuali semuanya harta itu saya sedekahkan ke masjid. Sama Nabi dilarang, nggak boleh. Kenapa? Kau kan punya anak, punya istri. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah kalian manusia, kita meninggalkan anak keturunan di'afan, dalam keadaan lemah. Kita kudu takut. Jangan sampai kita meninggal dunia nih, ninggalin anak lemah akalnya, lemah hartanya, lemah ilmunya, lemah semua. Jangan. Kita kalau mau mati, siapin anak sebaik-baiknya dulu. Kalau anak belum siap, jangan mati dulu kita. Tanam yang kuat. Saya nih udah mau meninggal nih, tahu kita batas umur kita itu 63. Baina sittin wa sab'in. Kalau ngikutin Nabi, batas umur umat Nabi 63. Kita udah tahu nih umur kita udah 60, kita harus nerka-nerka nih sebelum mau meninggal tuh. Itu bini kita udah kita kasih tempat belum? Yang satu udah, yang kedua udah belum? Harus jelas dulu. Kontrakannya udah jelas dulu. Yang ini udah sekolah belum? Yang ini nih, dari yang bini paling muda nih masih sekolah, uangnya udah cukup belum sampai perguruan tinggi? Disiapin benar. Baru dia serahin sama Tuhan tahwid. Tapi dia sudah memberikan perangkat yang bagus. Mohon maaf, cerita asli. Guru Zain Abdul Ghani, Martapura, Banjarmasin, ulama besar. Kalau 5 Rajab itu acara haulnya besar, seperti haul yang di Solo, Banjarmasin. Mohon maaf, beliau punya zauj 2, ada punya istri 2. Waktu sesaat beliau mau meninggal dunia itu, istri yang muda dipanggil dulu. Sebelum beliau meninggal dunia dipanggil, sini kamu. Sekarang mulai hari ini kamu saya ceraikan. Dicerain dia. Tapi dikasih nih, toko baju itu buat kamu, ini buat kamu. Sehingga ini pas dicerain punya harta banyak. Yang muda ini dipanggil muridnya, sini. Murid kesayangannya dipanggil sini. Ini istri saya, udah saya ceraikan. Nanti kalau sudah selesai masa iddahnya, kamu nikahin dia. Ditunjuk sama guru. Maka dijalankanlah. Meninggal Guru Zain. Kenapa Guru Zain begitu? Guru Zain takut kalau dia meninggal, istri ini nggak disiapkan. Ini masih muda nih. Istri ulama besar. Kalau meninggal belum diwasiatkan, nggak ada yang berani ngelamar, takut nih. Kenapa? Istri ulama besar. Siapa yang berani ngelamar? Uangnya banyak, hartanya banyak. Maka dia persiapkan sebelum kematiannya itu, bahkan udah dicarikan, carikan jodohnya. Kamu nikahkan dia. Saya udah kasih ini, lakukan yang terbaik. Itu orang hebat. Sehingga dia meninggal dunia nggak punya urusan-urusan dunia. Ini dia mau niat sedekah, padahal punya hutang. Maka kita, hakim, guru, kiai yang tahu permasalahan itu, kita boleh memberitahu kepada orang yang ingin menjalankan wasiat untuk tidak menjalankan wasiat. Kita tahu kalau beliau punya hutang. Kita kasih tahu, mohon maaf nih, ini ada hutangnya di koperasi ini. Berapa hutang? Ada catatannya ini. Kalau menurut saya, jangan dulu dilakukan pecah waris sebelum utang piutang diselesaikan. Kalau sudah dipecah waris, nanti siapa yang bertanggung jawab ini? Dosa ini main. Harus dijelaskan seperti itu. Inilah yang dilakukan sama Nabi. Hartamu jual, bayar dulu hutangmu. Lebihnya baru kau pakai buat sedekah. Jangan salah, sedekah hukumnya sunnah, membayar hutang itu wajib. Sebelum saya tutup, sama keadaannya, jangan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, jangan sholat tahajud 1000 rakaat, jangan sholat witir 11 rakaat, sholat hajat, jangan. Kalau punya hutang sholat wajib, yang penting kodo sholat dulu, baru sholat sunnah. Nabi melakukan sholat sunnah yang banyak karena Nabi nggak pernah meninggalkan sholat wajibnya.
Beda sama kita. Kita bayar dulu hutang sholat kita. Kalau memang sudah yakin kita nggak punya hutang sholat wajib kita, baru perbanyak sholat sunnah. Jangan hutang dulu nggak pernah sholat, sekarang banyakin sholat tahajud. Salah. Hutang dulu bayar kodo. Berapa tahun ninggalin sholat? Umur 15 sampai umur 60, ya lu kodo tuh 45 tahun. 45 tahun kodo, lepas 45 tahun baru sholat sunnah. Gak cukup dong umurnya, gak apa-apa, yang penting bayar yang wajib dulu. Itu jangan sampai salah. Itu ada ulama yang menjelaskan begitu. Jangan sholat sunnah kalau masih punya hutang kok. Jangan sedekah kalau masih punya hutang. Bayar dulu hutangnya. Jangan merasa tenang ketika punya hutang. Nauzubillah min dzalik. Nabi tidak mau mensolatkan kepada sahabat yang sahabat itu apa? Memiliki mati dalam keadaan berhutang. Adakah hadis ini dalam hal transaksi mengajarkan kepada kita boleh kita membeli sesuatu kepada seseorang untuk menyelamatkan hutangnya? Boleh. Kita nolongin dia. Bang, ini tolong nih bang, ada sepeda motor, jual dah, berapa pantasnya? Kenapa emang? Mau dipakai nih buat almarhum, ninggalin hutang, mau dijual? Boleh lakukan. Halal itu buat nolongin dia. Bisa dipahami? Ini adalah hadis-hadis yang berkaitan tentang jual beli. Nah, besok bagaimana orang salah di dalam memahami sistem jual beli. Mohon maaf, kalau beli rambutan itu semuanya bisa dimakan nggak? Enggak. Dan itu udah dianggapnya lumrah kan? Artinya kalau beli ada satu yang busuk, itu udah lumrah. Dalam pandangan hukum Islam itu bagaimana? Dan itu sudah dianggap sesuatu yang udah biasa gitu. Jual pisang satu tanda, yang bawah itu nggak bisa dimakan. Orang hijau, siapa yang mau makan? Tapi sudah dianggap satu tanda itu. Dan nggak bisa dijual, nggak bisa dipotong, harus beli semua. Pernah nggak beli anggur, tapi sama batang-batangnya? Dimakan nggak sih batangnya itu? Yang anggur hijau nih yang sekarang, dimakan nggak sih batangnya? Enggak. Kenapa ditimbang? Nah itu, besok kita pahamin dalam sudut pandang hadis yang berbeda. Tapi buat pemahaman kita, kenapa masih dilakukan tuh jual pakai batang-batangnya? Nah, nanti kita lihat sudut pandang Islam gitu. Tapi nanti feedback baliknya buat kita. Gitu. Tapi jangan langsung bawa golok ke pasar Bayuran marah-marah, jangan juga. Nah, ini nanti salah memahamin interpretasi hadis. Jadi kita belajar kebaikannya itu buat diri kita sehingga orang itu suka sama kita. Kita mau jual bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, bukan menyalahkan sistem perdagangan orang lain. Nanti kita yang nolongin dia dengan mengatakan nggak apa-apa dah, lu bohong, gua marido. Itu yang bagus nanti. Jadi diajarkan perbaiki diri, bukan menyalahkan sistem orang lain. Bukan habis belajar tiba-tiba ngerakit bom, ngebom, itu nggak begitu. Belajar itu bagaimana menciptakan orang itu jauh lebih baik memahami sistem kehidupannya, bukan menjadi benalu buat kehidupan orang lain mengatakan itu salah. Itu Islam tuh seperti itu. Jadi kita jangan sesuatu yang kita anggap udah lumrah, Ustaz, jangan, nggak perlu dibahas, emang udah biasa. Enggak begitu, saya nggak mau bahas, enggak. Tapi kita kudu paham hukumnya. Jangan dibilang itu lumrah. Saya juga udah lumrah, kita masuk neraka juga pasti lumrah, udah biasa kita. Tinggal berapa lama udah lumrah, udah saya tahu dosa, kita punya dosa masing-masing kan, lumrah. Tapi kan perlu saya mengingatkan untuk jangan lama-lama di neraka. Ya kan? Jangan, kenapa? Itu gara-gara hal kecil itu saya bilang jangan. Kurangin, di neraka mah cuma ngelongok aja gitu. Bang Erwin, ya udah ya gitu udah. Saya mah ogah Bang Erwin, nggak kuat beneran. Nama saya mah di emperan surga aja udah biarin. Ya, jadi kita belajar bukan untuk menilai orang lain, tapi menjadikan diri kita di dalam perdagangan ini jadi orang yang lebih baik, lebih islah, memandang kehidupan orang lain jauh lebih menghormati lagi. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan sampai wa'an maimunata. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.